warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Marta dalam mata pelajaran PPKN. Kalian bisa mengambil buku paket kalian untuk belajar bersama dengan Ibu. Kita akan melanjutkan materi tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa dapat menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kemudian, siswa dapat mendukung makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, langsung saja kita mulai pembelajaran. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, maka pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan dasar dari batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dari pembukaan itu dijabarkan melalui pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang. Nah, kita lanjutkan. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 dan proklamasi itu merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung di dalam pembukaan UUD itu merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus tahun 45 itu dapat dipahami dengan memahami pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara pembukaan dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Nah, kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus tahun 45 terikat
pada diubah atau tidaknya pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar itu terutama pembukaannya itu yang boleh merubah itu hanya waktu pembentuk negara atau para pahlawan kita pada waktu negara dibentuk. Nah, setelah itu sudah tidak bisa dibentuk lagi. Maksud Ibu Marta, sudah tidak bisa diganti lagi. Selanjutnya, sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara Pancasila, asas politik negara atau kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Pembukaan, yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, PPKI itu menetapkan Undang-Undang Dasar, itu sudah mewakili bangsa Indonesia. Berdasarkan isinya, itu ada falsafah negara. Pancasila ada di alinea 4, kemudian asas politik negara, itu kedaulatan rakyat, dan juga ada tujuan negara juga di alinea 4. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain. Yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan merupakan hak segala bangsa di alinea 1. Kemudian ada cita-cita nasional, ada pernyataan kemerdekaan, ada tujuan negara di alinea 4, kedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila juga di alinea 4. Nah, makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 4 alinea yang mempunyai makna mendalam bagi bangsa Indonesia. Nah, setelah ini akan kita bahas satu-satu maknanya. Nah, makna dari alinea 1. Ya, makna alinea 1 yang bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maknanya bahwa pengakuan terhadap prinsip universal yang berupa hak kemerdekaan sebagai hak asasi setiap bangsa yang harus dijunjung tinggi, menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan atau imperialisme dimanapun karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan rasa keadilan. Maka dari itu, negara Indonesia sampai dengan saat ini juga berusaha untuk membantu negara-negara yang belum merdeka atau negara yang sudah merdeka tapi masih dijajah atau belum bisa mengungkapkan haknya sendiri atau juga belum bisa untuk mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemudian alinea 2. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
yang memiliki makna. Yang pertama adalah bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Kemudian bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaannya. Selanjutnya, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di sini dijelaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu sudah mencapai saat yang berbahagia, sudah sampai di pintu gerbang kemerdekaan. Nah, ini juga untuk menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu ada di alinea 2. Selanjutnya bunyi alinea yang ketiga, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pengakuan yang didasarkan atas keyakinan yang kuat bahwa pada hakikatnya kemerdekaan negara Indonesia adalah takdir, kehendak, rahmat sekaligus amanat dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan dipertahankan. Kesadaran bahwa di samping takdir, kehendak, dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kemerdekaan negara Indonesia juga merupakan cita-cita luhur yang sejak lama diperjuangkan. Jadi, kemerdekaan itu adalah sudah takdir yang digariskan oleh Tuhan, karena rakyat Indonesia tentunya tidak berhenti untuk selalu berdoa untuk meminta kemerdekaan yang merupakan cita-cita luhur yang sudah sejak lama diperjuangkan dan akhirnya sampai pada kemerdekaan. Selanjutnya ada alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki makna tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, tujuannya itu ada 4 ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian merupakan ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar itu isi pasalnya adalah penjabaran dari pembukaan. Kemudian bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang terakhir juga ada dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, itu tadi dari 4 alinea dan juga maknanya. Nah, kalian bisa belajar lagi menggunakan buku paket. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke Ibu. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan tepat waktu dan segera dikumpulkan. Nah, sekian dan terima kasih pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa subscribe channel TV SMP Negeri 1 Ponorogo. Nah, pembelajaran pagi hari ini kita tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.